Baik saudara, terima kasih. Kami persilakan Tuhan Hambanya Pak Pendeta Emmanuel sharing firman buat kita malam ini. Waktu kami persilakan. Shalom semuanya. Shalom. Malam. Shalom Pak. Shalom, Ya. shalom Shalom. Pak. Senang kita bisa kembali di tahun ini, tahun 2021. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan penantian. Ya. Apa yang menjadi penantian terbesar hari-hari ini adalah vaksin. Vaksin COVID-19. Semua orang menantikan, ya. Kalau ada yang tidak menantikan, ya silakan, tidak masalah, ya. Banyak yang menantikan, banyak yang pengen divaksin gitu loh. Jadi penantian terbesar hari-hari ini sepertinya adalah vaksin COVID-19. Tapi bagi kita orang percaya sebenarnya bukan itu penantiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Mazmur pasal 40, ini harus menjadi topik bagi kita semua, orang-orang percaya, harus menjadi tema terbesar dalam hidup kita, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Kita harus menantikan Tuhan lebih besar, kita harus lebih berhasrat menantikan Tuhan daripada kita menantikan vaksin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita saat-saat ini perlu mengubah doa kita. Karena mungkin dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh orang Kristen, apalagi orang-orang karismatik, sudah setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap menit berdoa menengging yang namanya COVID-19. Ditengging dari tahun 2020 sampai tahun 2021 masih ada juga itu COVID, saudara ya. Sudah ditengging sana, tengging sini, tengging sana, tengging sini, masih ada juga, saudara ya. Jadi mungkin kita perlu mengubah doa kita. Doa kita adalah, Tuhan berikan kami kekuatan melebihi kekuatan dari COVID. Jadi kalau kita kuat, Amin. Mau COVID-19 atau sekelas Dewa 19 COVID-nya itu, kita akan tetap kuat. Ya. Mau COVID-19 sekelas Dewa 19, kalau Tuhan memberi kekuatan kepada kita, bau kita harus lebih kuat. Kalau bau kita kuat, beban 50 kilo, beban 100 kilo, kalau bau kita kuat, kita akan mampu menahan. Tapi kalau bau kita tidak kuat, jangankan 50 kilo, mungkin 10 atau 20 kilo, kalau bau kita tidak kuat, bisa jadi bau kita ini somplak. Jadi mungkin kita akan lebih fokus berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada kami supaya kami lebih kuat dari COVID. Ya. Jadi nantikanlah Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Bukan vaksin, ya, bukan vaksin. Puji Tuhan pemerintah sudah berjuang untuk menghadirkan vaksin. Tapi kalau kerinduan kita, hasrat kita lebih besar menantikan vaksin itu daripada kita menantikan Tuhan, mungkin kita perlu mengevaluasi diri, saudara ya. Amin. Mazmur pasal 40 ayat yang pertama berbunyi demikian. Mazmur 40 ayat pertama, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau konfirmasi.
Yesaya pasal 61 tadi itu salah satu poin, bahkan bisa saya katakan hampir kesimpulan dari khotbah saya pasal 61 dalam kitab Yesaya tadi. Itulah khotbah saya malam hari ini. Saya yakin bahwa ini adalah konfirmasi dari Tuhan buat kita semua, orang-orang percaya. Amin, amin. Yang bergerak di karismatik, ya, bergerak di dimensi yang supranatural. Yesaya 61 itu sama. Saya akan sampaikan nanti untuk poin yang pertama. Tapi sebelum itu, dalam Mazmur pasal 40 ayat yang pertama tadi, Daud sangat menanti-nantikan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena posisi Daud, kondisi Daud, keadaan Daud pada waktu itu, ayat yang kedua, ayat selanjutnya berkata demikian. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Perhatikan lumpur rawa. Lumpur rawa ini bukan hanya sekedar lumpur. Tapi lumpur rawa ini begitu orang terperosok ke dalamnya, semakin dia bergerak, maka akan semakin terperosok semakin dalam. Semakin bergerak, semakin terperosok ke dalam. Jadi siapa yang bisa menolong mengeluarkan orang yang terperosok dari lumpur rawa ini adalah orang yang berada di luar lumpur rawa itu. Jadi orang yang sudah terperosok dalam lumpur rawa, dia tidak akan bisa menyelamatkan diri. Harus ada orang yang dari luar, entah itu dengan melemparkan tali atau dengan tongkat atau dengan kayu baru ditarik keluar. Nah, itulah gambaran keadaan yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini sepertinya kita ini sudah semakin bergerak, semakin dibatasi, tidak bisa kemana-mana. Dari PSBB menjadi PSBB, jadi tambah panjang banget, seolah-olah nggak bisa bergerak kemana-mana. Lantas siapa yang bisa menolong kita, membebaskan kita? Kalau kita menunggu vaksin, nggak tahu berapa lama lagi, saudara ya. Giliran kita berapa lama lagi. Saya iseng-iseng mengecek nama saya, apakah nama saya sudah ada di situ. Puji Tuhan, ternyata belum ada, saudara. Ya, saya cek ternyata puji Tuhan belum ada, saudara. Ya, artinya apa? Artinya saya harus lebih menanti-nantikan Tuhan. Ya, harus lebih menanti-nantikan. Amin, amin. Jadi Daud berada pada posisi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia bergerak semakin terperosok, dia bergerak semakin terperosok. Satu-satunya adalah dia menanti-nantikan Tuhan. Dia mengharapkan ada pertolongan dan pertolongan itu adalah Tuhan. Makanya dikatakan aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, dan ini 180 derajat. Dari dia tidak bisa bergerak, semakin bergerak semakin terperosok, Tuhan pindahkan ke satu tempat, dan tempat itu adalah di atas bukit batu. Di atas bukit batu, saudara bisa bergerak dengan leluasa, saudara bisa bergerak bebas, bisa menari-nari, ya, bisa loncat-loncat di atas bukit batu. Kalau di rawa, jangankan loncat-loncat, jangankan nari-nari. Untuk saudara bergerak saja, saudara tidak bisa, karena akan semakin terperosok. Tapi 180 derajat Tuhan ubahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya tekankan, nanti-nantikanlah Tuhan. Nanti-nantikanlah Tuhan lebih besar daripada penantian kita terhadap COVID. Kita nggak tahu kapan dapat giliran divaksin, nggak tahu, belum tahu, ya. Puji Tuhan mungkin pendeta-pendeta masih dapat kategori yang nomor sekian, saudara ya, karena rohaniawan masih masuk kategori orang-orang yang banyak bersentuhan dengan
dengan orang lain, mungkin akan dapat prioritas ya, mungkin saudara ya. Tapi apakah itu penantian kita terbesar? Ya, tentu tidak saudara. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dari lumpur rawa dipindahkan ke gunung batu. Itu artinya apa saudara? Itu artinya miracles. Itu artinya mujizat. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nantikanlah Tuhan sang pembuat mujizat itu saudara. Ya. Jadi sekalipun COVID nggak diangkat, sekalipun vaksin belum ada, tapi kalau Tuhan itu ada, kita bisa menari-nari, tidak dihantui dengan ketakutan. Hari-hari ini orang banyak ketakutan, ya. Ngapain aja takut, serba takut, saudara ya. Ya, walaupun tentu kita tidak boleh ceroboh, ada batasan-batasan, ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi, kita taati, saudara ya. Tapi jangan akhirnya kita tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, nantikanlah Tuhan, karena dengan adanya Tuhan yang kita nantikan hadir bersama dengan kita yang tadinya nggak bisa bergerak apa-apa, kita bisa menari-nari ya di atas bukit batu. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau demikian pentingkah mujizat buat kita? Buat saya, mujizat itu sebagai orang percaya sangat penting. Apalagi kondisi saat ini, menantikan Tuhan supaya mujizat Allah itu terjadi nyata dalam hidup kita. Itu sangat penting. Ayat yang berikutnya Bapak Ibu saudara sekalian dikatakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan apa saudara? Menjadi takut. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut. Lalu apa saudara? Lalu percaya kepada Tuhan. Gereja bukan hanya sekedar organisasi massa. Gereja bukan hanya sekedar kumpulan orang-orang. Gereja bukan hanya sekedar denominasi, tapi gereja adalah representatif dari kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang ketiga tadi saudara dikatakan bahwa banyak orang melihatnya lalu menjadi takut. Ingat dalam Kisah Para Rasul, dalam gereja mula-mula, ketika rasul-rasul mengadakan mujizat-mujizat, apa yang terjadi? Orang-orang takut. Lalu apa? Lalu mereka menyerahkan diri, percaya dan bertobat dan dibaptis. Kenapa? Karena mereka melihat mujizat. Banyak orang melihat mujizat lalu takut kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini kita disuguhi dengan fenomena yang spektakuler, yang luar biasa kuasa Tuhan bekerja. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ya, ada hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, ya. Entah bagaimana caranya pun berdoa, entah itu di jalan-jalan atau di tempat keramaian, asal itu berdoa dalam nama Yesus, maka itu sama dengan kita. Tidak perlu kita mencela, tidak perlu kita menghakimi. Kalau itu dilakukan dalam nama Yesus, tidak perlu kita mendiskreditkan, tidak perlu kita menghakimi, tidak perlu kita mengkritik. Selama dia melakukan dalam nama Yesus dan untuk kemuliaan Allah, tidak perlu kita menghakimi. Apalagi yang didoakan itu sembuh. Apalagi yang didoakan dari lumpuh jadi berjalan, dari buta melihat, dari
dari orang yang sakit parah bisa sembuh dan memuliakan Tuhan. Dan sangat tragis kalau orang yang berdoa dalam nama Yesus, orang yang sakit sembuh, terus yang mendoakan dicela, itu tanda tanya. Sekali lagi, gereja bukan hanya kumpulan orang-orang. Gereja bukan hanya sekedar motivasi orang. Gereja bukan hanya sekedar orang-orang yang pintar memotivasi. Kalau hanya sekedar memotivasi, kita cari saja motivator. Tapi gereja adalah representatif dari kerajaan Allah. Makanya Yesaya pasal 61 tadi saudara dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Hari-hari ini banyak sekali orang yang sengsara. Bukan banyak sekali orang sengsara. Sengsara karena COVID, sengsara karena nggak bisa cari duit, sengsara karena pailit, sengsara karena nggak bisa cari makan. Lantas kita hanya bisa oh ya. Kalau gereja cuma oh ya, itu mah lagunya Iwan Fals. Oh ya, itu cuma lagunya Iwan Fals. Ya bongkar. Amin, haleluya. Bukan itu tugas gereja. Gereja memberikan kelegaan, gereja memberikan kelepasan. Ya. Kalau hanya sekedar dikasih Indomie, habis dimakan habis selesai. Kalau hanya dikasih sembako, habis dimakan selesai sudah. Tapi kalau orang yang lumpuh, didoakan, kuasa Tuhan nyata, mujizat nyata. Gak usah dikasih Indomie, dia bisa beli Indomie sendiri nanti. Amin. Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi mujizat itu adalah pemenuhan dari nubuatan janji Allah di dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya menubuatkan, ya, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Orang-orang yang terkurung. Hari-hari ini banyak orang-orang yang terkurung. Ya. Mungkin sampai hari ini masih ada orang yang nggak berani keluar pagar. Ada loh orang yang nggak berani keluar pagar sama sekali. Makanya pernah di medsos itu dikatakan, saya taat sekali. Mungkin sudah 8 bulan nggak keluar rumah atau 10 bulan nggak keluar rumah. Keluar rumah sekali disamber sama COVID. Begitu keluar kena COVID. Ada orang yang tiap hari keluar. Tiap hari keluar. Pagi keluar, siang keluar, malam keluar lagi. Aman-aman saja saudara ya. Aman-aman saja saudara ya. Saya tidak Satgas COVID Pak, Satgas COVID. Ya. Saya tidak menyuruh saudara keluar-keluar terus. Tiap hari keluar ke Satgas. Satgas COVID ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat itu perlu. Supaya apa? Supaya orang melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Jadi biarkanlah, seandainya COVID ini nggak ada, kita berdoa, Tuhan urapilah aku. Penggenapan janjimu, ya. Janjimu digenapi. Nabi Yesaya dalam pasal 61, nubuatan bahwa akan ada orang-orang yang akan diurapi Tuhan untuk memberitakan kabar kesukaan, untuk melepaskan tawanan, untuk membebaskan orang-orang yang terkurung.
Saya yakin dan percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana banyak orang melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Yang tadinya tidak menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Tapi kalau saudara lihat di medsos, di YouTube yang tadinya enggak terkenal, tapi ketika mengadakan ibadah secara live streaming yang mengikuti bisa ribuan. Tadinya orang-orang biasa saja. Tadinya mungkin di gereja bukan siapa-siapa. Tapi ketika dia mengadakan ibadah secara live streaming, banyak orang yang mengikuti ibadah atau doa-doanya itu. Banyak orang yang berdoa. Mungkin saudara tahu ada hamba Tuhan yang mendoakan orang di jalan-jalan sembuh. Bahkan di depan kedutaan Australia kalau tidak salah itu ada orang yang berani khotbah ditranslate ke bahasa Indonesia, yang khotbah orang bule ditranslate ke bahasa Indonesia. Ya. Mungkin sepertinya nggak ada reaksi. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Yang akan mengubahkan. Yang akan memenangkan. Makanya Yesaya 61 ini saudara, kenapa mujizat perlu? Karena mujizat itu salah satu pemenuhan dari nubuatan. Jadi kalau gereja nggak ada mujizat, itu sama aja dengan kumpulan orang-orang arisan. Ya, arisan, datang, makan, pulang. Selesai, saudara ya. Dan herannya ada gereja yang melakukan tanda-tanda heran, malah dikatakan sesat. Malah dikatakan dukun. Beda bro, dukun sama pendeta jangan disamakan. Amin. Pendeta yang lain makan, dia puasa. Pendeta yang lain tidur, dia berdoa. Begitu berdoa, mujizat dinyatakan, dibilang dukun. Tidak jelas. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang dipakai Tuhan, kita berdoa supaya semakin banyak lagi yang dipakai Tuhan. Amin. Amin. Supaya semakin Amin. Nggak usah harus saya Tuhan yang begitu. Harus saya Tuhan. Nggak usah. Kita berdoa. Kalau Tuhan nggak pakai saudara dengan pakaian yang begitu, kita berdoa supaya ada orang-orang lain yang dipakai oleh Tuhan dengan pakaian begitu. Jangan justru malah mencela. Ya, Roh Tuhan ada padaku. Jadi mujizat itu penting buat gereja. Matius 28 dikatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi selama zaman belum berakhir, tanda-tanda heran, mujizat Tuhan harus tetap ada dalam gereja. Katakan amin. 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 Selama Amin 3 kali. Selama zaman belum berakhir, selama zaman belum kesudahan, tanda-tanda heran harus tetap ada. Karena apa? Ayat yang ketiga tadi, banyak orang yang melihatnya lalu menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Yohanes pasal yang kedua ayat 23. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang
percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat apa saudara? Melihat apa? Tanda-tanda yang diadakannya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat tidak hanya dimonopoli oleh pendeta. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa dipakai Tuhan untuk terjadinya satu mujizat. Ya. Bukan hanya pendeta. Karena dalam Markus katakan orang-orang percaya. Orang-orang percaya. Bukan ada kategori hanya pendeta, tapi orang-orang percaya. Ya. Seandainya orang-orang percaya dari, ya, kita nggak tahu berapa persen orang percaya di Indonesia ini. Oke lah, seandainya hitung pahitnya saja 10%. 10% dari 260 juta. Berarti 26 juta. Ya, 26 juta. Seandainya yang dipakai Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda heran, 10% saja. Dari 26 juta, berarti berapa saudara? 26 ribu ya? Benar nggak? 2,6 juta. 2,6 juta. Coba saudara, kalau 2,6 juta dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda heran, saudara bisa bayangkan? Bisa bayangkan nggak saudara? Seandainya 2,6 juta. Rumah sakit banyak tutup, Pak. Rumah sakit banyak tutup. Rumah sakit banyak tutup. Loh, rumah sakit tetap jalan, Pak. Kan ada yang sakit, Pak. Rumah sakit tetap jalan. Itu urusan rumah sakit. Kalau bangkrut bukan urusan kita. Anak saya mau jadi dokter, Pak. Nanti gimana, Pak? Rumah sakit tidak ada kosong, Bu. Anak saya juga dokter, Bu. Emang hidup kita cuma dari situ. Mantap. Haleluya. Emang hidup kita dari situ. Kita lebih pilih mana? Lebih pilih memuliakan Tuhan, Tuhan dipermuliakan, atau dapat uang dari situ? Mujizat, Pak, mujizat. Tidak akan tutup. Rumah sakit tidak akan tutup. Rumah sakit akan tetap ada. Loh, kalau ada 2.600.000 saya lebih senang. Tuhan dipermuliakan. Buktinya banyak orang mati, nggak habis-habis juga kok bumi ini. Benar nggak saudara? Iya. Tiap hari betul, Pak, betul, Pak. Tiap hari orang mati. Rumah duka tapi aja penduduk penuh. bumi nggak Rumah duka habis-habis. aja penuh, Pak. Jangan dibilang rumah duka kosong, penuh terus. Dan kalau ada orang yang bisa bikin rumah duka itu udah hebat itu, saudara. Karena izinnya susah sekali, saudara. Besok buka pabrik peti mati aku. Pabrik peti mati. Berkait kafan. Aduh, pabrik peti mati. Waduh. Saya usaha rangkai kembangnya. Saya perangkai kembangnya, Bu Ana. 2.600.000 orang percaya kalau tiap hari mengadakan mujizat. Wah, lebih cepat Tuhan Yesus datang lebih baik. Haleluya. Aduh Pak, jangan dulu Pak. Saya belum mantu. Nggak ada urusan. Jangan dulu Pak, saya lagi jangan dulu Pak. Nggak ada urusan. Iya. Pak, kreditan mobil saya belum lunas. Ya. Nggak ada urusan. Kemarin ada bilang Pak Trisno,
Dia bila telepon saya, Riri, kemana hartanya? Hartanya begitu banyak. Orang udah mati yang punya harta, aku bilang. Iya. Saat itu juga langsung ganti nama. Ya, saat itu juga langsung ganti nama. Almarhumah. Nggak ada urusan. Tuhan Yesus datang lebih baik. Ya, Tuhan Yesus cepat datang lebih baik. Oh, ini Pak Pendeta lagi stres ya? Oh, enggak. Pak Pendeta ini lagi putus asa. Enggak, saya enggak putus asa. Saya enggak stres. Ya. Kalau Tuhan datang, haleluya 12 kali. Kan itu yang kita nanti-nantikan, Tuhan Yesus datang. Benar enggak, saudara? Amin. Kita ini Amin. Tuhan. Amin. Rasul Paulus saja cemburu loh. Rasul Paulus katakan, aku cemburu ilahi. Aku ini seperti bayi yang lahir prematur. Kenapa? Karena aku tidak bisa melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia pengen Paulus itu. Ketika Yesus datang, Paulus masih hidup. Tapi sampai Paulus mati, Yesus belum datang juga. Jadi kalau hari ini Yesus datang yang kedua kali, kita ini adalah orang yang beruntung. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus belum datang tahun 2021, kita masih punya berapa hari nih saudara? Masih punya 246 hari. Kita masih punya 246 hari kalau Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali. Atau kalau kita belum mati. Ya. Tapi bukankah itu penantian kita terbesar? Bukankah itu penantian kita terbesar? Menanti-nantikan Tuhan. Harusnya itu menjadi penantian terbesar kita. Aduh Pak, utang saya banyak. Lebih senang dong. Yang susah itu tabungannya banyak, Tuhan Yesus datang. Itu susah itu saudara. Ya, udah nabung lama-lama, nggak pernah pakai, mau dipakai sayang. Udah gitu Tuhan Yesus datang. Aduh, kenapa nggak dipakai dari dulu? Kan gitu saudara ya. Tapi kalau utangnya banyak, Tuhan Yesus datang. Wah, haleluya 12 kali itu saudara. Oh, bebas utang saudara, merdeka. Salahnya nggak ke surga, malah ke neraka nanti. Ketemu di surga semua. Kamu belum bayar utang. Kamu utang belum lunas. Baru dia bilang, saya mau bayar bro, tapi Tuhan Yesus keburu datang. Kan gitu saudara. Ya udah, kita mau bayar di sini juga nggak ada gunanya itu uang di surga. Dan saya juga nggak bawa uang. Kalau mau ambil di bumi itu kan gitu, saudara ya. Jadi puji saya itu perlu saudara. Berdoalah, nanti-nantikan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Tuhan, Engkaulah penantian kami terbesar, Engkau kerinduan kami terbesar. Haruslah itu saudara ya. Bukan vaksin, bukan saudara, bukan vaksin. Berapa kali saya lihat di medsos itu ada yang mengatakan di situ, saya siap divaksin. Ya, saya siap divaksin. Terus pemerintah bilang, belum ada vaksinnya bro, gitu. Belum ada urutan. Nantikan Tuhan, saudara ya. Kalau Tuhan ada sama kita, kita kuat, bau kita kuat, ya. Mau vaksin model apa saja, saudara ya. Mau vaksinnya sudah bermutasi atau berapa saja judulnya, saudara. Kalau kita ada Tuhan menyertai kita. Jadi nantikan Tuhan, saudara. Nantikan Tuhan. Ya, sama seperti Daud. Dia nggak bisa gerak kemana-mana.
Semakin berat, semakin terperosok. Semakin gerak, semakin terperosok. Satu-satunya jalan, dia nanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, seandainya 10% dari orang percaya dipakai oleh Tuhan dengan tanda-tanda heran, setiap tindakannya adalah tindakan yang memanifestasikan kerajaan Allah, saya yakin dan percaya itu luar biasa. Dampaknya akan luar biasa. Setiap zaman selalu ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara spektakuler. Ada yang spektakuler, ada yang biasa-biasa saja, tapi tetap itu mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tadi saya pergi keluar rumah, anak saya sudah melarang. Karena apa? Karena mau hujan. Kebetulan saya naik motor, saudara ya. Karena naik motor, anak saya bilang, "Pak, jangan naik motor, hujan." Enggak nih. Saya udah keluar, mundur lagi. Saya dari anak-anak saya kecil, saya ajarkan begini, saudara ya. Kalau mendung tebal, mendung lebat, doanya saya begini. Hujan, engkau boleh turun. Dan memang harus turun. Kalau di situ terus kan repot, saudara ya. Kalau mendung terus nggak turun-turun kan repot, saudara ya. Jadi doa saya, hujan, engkau boleh turun. Dan memang harus turun. Tapi tunggu saya sampai di tempat tujuan saya, baru hujan. Nah, jadi anak-anak saya udah tahu dari anak-anak saya kecil, saya selalu begitu. Hujan, kau boleh turun. Dan memang harus turun. Tapi tunggu saya sampai rumah. Nah tadi saya keluar juga begitu. Anak saya bilang, "Pak, jangan keluar, Pak. Ini mau hujan." Anak saya pakai mobil. Nggak bisa ini bawa barang ini, nggak bisa pakai mobil. Malas juga, enakan naik motor, saya bilang. Udah, akhirnya udah maju, mundur lagi, saudara. Akhirnya saya terabas, saudara. Berhenti sebenarnya saya terabas. Memang mendungnya agak tebal, saudara. Tapi saya di jalan saya bilang gini, "Hujan, engkau boleh turun." Dan memang harus turun. Tapi tunggu saya sampai di tempat tujuan, baru kau turun. Saya bilang begitu, saudara. Saya bilang ini dalam nama Yesus. Saya bilang begitu, saudara. Saya bilang ini dalam nama Yesus loh. Saya bilang begitu. Benar, saudara. Saya sampai di tempat tujuan saya. Tidak sampai 5 menit, saudara. Itu hujan. Itu hujan. Jadi saya pikir Elia memang luar biasa. Tapi roh Tuhan itu juga diberikan kepada saudara dan saya. Haleluya, saudara. Ya itu mungkin cuma hal yang kecil, saudara. Amin. Jangan Amin. usir hujan, nggak suruh datang lagi, saudara. Itu bikin kemarau panjang, saudara. Aku usir hujan dalam nama Yesus. Ya diusir, nggak disuruh pergi, saudara. Kasihan, saudara, petani-petani, saudara. Bikin kemarau panjang saja. Suruh pindah aja. Suruh pindah. Ya. Kalau nggak, tunggu dulu saya pulang, baru hujan, gitu, saudara ya. Baru, saudara. Orang Kristen itu hebat, perkataannya itu luar biasa, saudara. Ya, Tuhan menyertai kita. Saudara ingat dulu masih ada lagu-lagu yang ngetren itu, saudara ya. Ratakan tanah yang bergelombang. Itu saya ingat itu, tahun-tahun itu banyak gempa itu, saudara ya. Tahun-tahun banyak gempa itu, saudara ya. Ratakan tanah bergelombang, semua rata, saudara. Luar biasa, saudara, luar biasa, saudara. Jadi, ya kalau memang COVID nggak diangkat-angkat sama Tuhan, doanya Tuhan, kasih bau yang kuat, kasih imun yang kuat, kasih iman yang kuat. Ya, kalau vaksin belum datang juga kasih imun yang kuat, kasih iman yang kuat, kasih bau yang kuat. Kalau bau kuat, jangankan satu kintal, 2 kintal juga kuat, saudara ya. Kalau baunya kuat. Tapi kalau baunya nggak kuat, jangankan 1 kintal, saudara ya. 20 kilo aja udah ngap, saudara. Udah hosa, saudara ya. 20 kilo aja udah hosa, saudara ya. Jadi, nantikan Tuhan. Ya, nantikan Tuhan yang terbesar, nantikan Tuhan. Bukan vaksin. Vaksin mungkin masih lama, saudara ya.
urutan saudara itu kayaknya urutan masih jauh saudara ya. Jadi dilihat dari wajah-wajahnya itu masih jauh saudara ya. Urutan masih jauh saudara ya. Lihat wajah-wajahnya ini urutan nomor sekian, masih mungkin masih 5 bulan lagi saudara. Sementara COVID nggak diangkat-angkat saudara, COVID masih ada, jangankan nunggu 5 bulan saudara. Nunggu 5 hari aja kayaknya lama sekali saudara ya. Tapi kalau kita nantikan Tuhan ya, dari lumpur rawa Tuhan pindahkan ke Gunung Batu, ke Bukit Batu, kita bisa tetap happy, tetap bisa menari-nari. Biar COVID di sana sini, tapi Tuhan yang melindungi, menjaga kita. Tapi tetap ingat protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya, itu ya. Nantikan Tuhan, saudara. Nantikan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.